Sadar nggak sih kalau kita dan data tentang diri kita diperjualbelikan sebagai produk? Informasi dan identitas digital yang tersimpan di sosmed bukan dimiliki sama kita dan penggunaannya nggak bisa kita kontrol. Apalagi dengan teknologi AI yang makin canggih, bisa mengambil dan menggabungkan beragam data sebagai sumber untuk bikin informasi baru, bisa berupa gambar, bahkan video baru. Ngeri nggak sih kalau banyak informasi palsu yang beredar gara-gara itu? Nah, ada nih satu project yang nawarin solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi, stay tune ya. Hai, balik lagi dengan gue di channel Koinvestasi. Permasalahan kepemilikan dan juga kontrol data itu udah jadi concern atau kekhawatiran yang melatar belakangi dikembangkannya Web3 agar kita bisa memiliki dan juga mengontrol data kita sendiri. Nah, di video ini aku akan bahas tentang apa itu Web3 dan gimana Web3 bisa menjadi jawaban untuk kekhawatiran soal data. Dan karena Web3 dan kripto itu nggak bisa dipisahkan, jadi video ini tuh masih pas buat kalian yang emang nggak terlalu khawatir soal keamanan data kalian. Soalnya di video ini kita juga akan bahas satu project hidden gem, yaitu XYO Network, sebuah proyek yang mendukung pengembangan Web3 khususnya soal kepemilikan data dan verifikasi data untuk menangkal kesalahan informasi dari AI. Stay tune sampai akhir karena kita akan bahas dan kita akan kulik dari fiturnya sampai tokenomicsnya. Siapa tahu jadi koin naga di altcoin season nanti. Tapi tetap ingat, do your own research dan bertanggung jawab atas keuangan masing-masing. Pasti kalian pernah deh ngalamin kayak gini, ketika lagi ngobrol nih sama teman-teman tentang suatu barang, tiba-tiba itu langsung banyak iklannya di sosmed tentang barang itu. Padahal baru aja kita ngomongin. Atau baru aja kita lihat-lihat suatu barang di e-commerce, tapi kita belum check out, tapi terus langsung banyak muncul iklan-iklannya di sosmed. Nah, itu tuh salah satu contoh bahwa data kalian berarti dipakai sama perusahaan sosmed. Karena kalau teliti nih ngelihat deskripsi saat download atau mungkin syarat dan ketentuan penggunaan aplikasinya, pasti ada nih perizinan untuk mengambil data dari nick, histori pencarian, sampai data pribadi, dan gimana mereka akan menggunakan data-data itu. Termasuk menjual data-data tersebut ke pihak lain untuk ngiklanin produk mereka langsung ke kita sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang udah dicatat sama platform tersebut. Jadi kalau dari POV developer sosmed nih, kita kan bisa nih pakai sosmed itu secara gratis. Ya masa sih developer nggak dapat duit? Rugi dong. Nah, nggak cuma itu, dengan makin canggihnya teknologi AI, semakin banyak data yang dimanfaatkan, baik itu tulisan, gambar, bahkan suara, dan muka kita. Jadi selain concern soal privasi, muncul juga ketakutan berita hoax yang dibuat menggunakan teknologi ini. Nah, Web3 dan teknologi blockchain sebenarnya lagi berusaha untuk nyelesain masalah ini. Web3 sendiri adalah sebuah evolusi internet di mana kita tuh bukan cuma bisa ngelihat konten, tapi kita juga bisa menulis data dan informasi, dan juga bisa memiliki data kita sendiri dengan teknologi blockchain. Nah, kenapa tadi aku bilang bahwa Web3 dan kripto itu nggak bisa dipisahin? Karena untuk menjalankan dan mengamankan jaringan blockchain, biasanya ada mekanisme insentif yang berupa cryptocurrency. Nah, di sini aku akan share satu project crypto underrated yang mungkin bisa dibilang hidden gem, yang menaruhkan solusi dari masalah-masalah yang tadi udah kita bahas. Jadi stay tune untuk tahu reviewnya dari segi fundamental dan juga tokenomicsnya. XYO merupakan aset digital unik yang beroperasi di platform Ethereum. Tujuannya adalah untuk menciptakan jaringan verifikasi lokasi kriptografis yang tidak memerlukan kepercayaan, memanfaatkan teknologi blockchain, dan mengumpulkan data di dunia nyata. XYO Network didirikan oleh Eric Trau yang merupakan CEO dari XY Labs dan Marcus Levin yang merupakan Head of Operation-nya. Lebih tepatnya, XYO didirikan tahun 2018 sebagai sebuah platform dan infrastruktur yang menggabungkan kekokohan teknologi blockchain dengan keamanan kriptografi. XYO menawarkan solusi untuk memastikan kontrol mandiri dan ketepatan catatan informasi digital. Dengan menggunakan node yang tidak dikontrol pusat, XYO bisa memberikan catatan yang reliable dan permanen untuk beragam penggunaan data. Sebagai Oracle, ada 3 prinsip utama XYO nih. Yang pertama ada data sovereignty, yaitu memberikan hak kepada pengguna untuk memiliki dan mengontrol serta menyimpan data yang dibuat oleh pengguna. Yang kedua ada data provenance, yaitu menelusuri asal-muasal suatu data yang dibuat, dari mana asalnya, dan siapa yang ngebuat. Nah, hal ini itu penting untuk melawan pemalsuan atau manipulasi data dan juga misinformasi. Yang ketiga ada data permanence, yaitu penyimpanan, pengorganisasian, dan akses yang terpercaya dan berjangka panjang untuk mendukung kepermanenan data. Sehingga di masa depan, data yang tersimpan masih bisa terus diakses dengan tepat dan juga dengan akurat. 3 prinsip ini, XYO menyelesaikan berbagai permasalahan data yang berhubungan dengan AI. Di antaranya memastikan data yang digunakan AI itu tepat, tidak dimanipulasi, lengkap, dan juga nggak corrupted. Lalu memungkinkan pengambilan data dari dunia nyata sehingga AI nggak terbatas pengetahuannya. XYO Network menggunakan mekanisme Proof of Origin, yaitu verifikasi data berdasarkan originalitas atau awal dibentuknya data tersebut. Cara kerja jaringan XYO ini, setiap smart contract yang terdeploy di jaringan XYO akan menyimpan lokasi device. Tapi lokasi ini dilindungi enkripsi sehingga disebut crypto location. Mekanisme ini harapannya bisa membantu untuk verifikasi data secara lebih detail lagi karena ada catatan lokasi awal dibuatnya.
Nah, contohnya nih, kamu mempunyai sertifikat hotel yang dijadikan NFT. Tiba-tiba ada orang yang memiliki sertifikat sama, baik secara asli ataupun NFT-nya. Nah, hal ini dinamakan spoofing atau pemalsuan data asli. XYO bisa ngecek secara otomatis yang dilakukan oleh sistem, secara trustless dan juga permissionless untuk melihat mana sih sebenarnya yang paling pertama dibuat. Nah, XYO protokol juga memastikan data yang udah disimpan dapat di-recall kembali, jadi nggak perlu takut data atau sertifikat penting kamu hilang karena semuanya disetor di blockchain. Teknologi Proof of Origin ini juga dapat menjawab permasalahan dari kecanggihan AI yang sedang marak, di mana AI bisa memanipulasi data digital. XYO protokol mendapat funding awalnya dari XY Labs, yaitu perusahaan di balik protokol itu sendiri, dan juga dari Outlier Fund sebesar $20 juta dalam rangka boosting ekosistem XYO. XYO baru aja merilis roadmap 2024 yang terdiri dari update besar dan sumber daya untuk developer, serta platform untuk XYO Node. Platform ini dirancang agar siapapun bisa pakai teknologi XYO kurang dari 1 menit dengan beragam dApps asli XYO. Boosting ini udah mulai terlihat karena baru kemarin nih XYO update ke XYO 2.0, di mana update dalam segi SDK dan API untuk para developer. Use case dari XYO sendiri sudah di-showcase di website mereka dalam dApps bernama Forventory. Use case ini bakal menjadi landasan sampel untuk developer bikin dApps di masa depan, dan tentunya bisa memberi kesempatan kepada pengguna untuk nyobain langsung teknologi XYO sebagai early adopter. Gak hanya itu, terdapat 3 track developer bounties untuk developer yang bisa menyelesaikan task mereka untuk menulis ulang coding mereka ini. Nah, mereka juga ada terintegrasi dengan Optimism sehingga transaksi lebih murah dan juga lebih cepat. XYO juga udah diliput di beragam media blockchain global dengan fokus pada topik augmented reality, desentralisasi, dan kemandirian data pengguna. Jadi kelihatannya XYO sendiri tuh udah serius ya dalam membangun ekosistemnya. Nah, terus kalau dari segi tokenomicsnya gimana nih? XYO protokol punya token dengan tickernya XYO dengan market cap $85.000 atau 1,3 miliar rupiah dan di ranking 433 koin market cap. Total supply dari XYO sendiri ada 13,9 miliar koin dan telah beredar 13,4 miliar ke publik atau sekitar 94%-nya udah dilepas ke publik. Nah, sampai saat ini nih belum ada berita kapan sih sisanya akan dilepas. XYO ini juga udah listing di beberapa centralized exchange seperti Coinbase, KuCoin, dan juga Gate.io. Kalau dilihat-lihat sih, XYO sendiri itu termasuk kategori narasi koin depend. Nah, coba kita bandingin dengan koin depend lainnya. Kalau dibandingin sama VCI, market cap dari XYO itu masih ketinggalan sekitar 0,10x. Tapi kalau market cap dari XYO ini bisa setara dengan VCI, maka harga XYO itu bisa mencapai $0,064 atau berpotensi naik 10x atau 10 kali lipat dari harga yang sekarang. Kalau kita bandingin dengan koin depend sekaligus AI lainnya yang sempat trending, yaitu Render, market cap XYO itu cuma ketinggalan 0,04x. Jadi kalau misalkan bisa mencapai market cap yang sama, bisa berpotensi naik 24 kali lipat. Nah, kalau dibandingin sama saudara jauhnya, yaitu blockchain Oracle Chainlink, market cap XYO masih ketinggalan 0,01x dari Chainlink. Tapi kalau market cap yang bisa setara dengan Chainlink, harga dari XYO itu bisa di sekitar $0,8 atau 125 kali lipat dari harga sekarang. Nah, itu dia penjelasan tentang XYO. Jadi kalau dilihat dari segi tech dan solusi yang ditawarkan sih itu bagus ya. Jadi kita bisa tracking data kita sendiri bahkan sampai tingkat lokasinya. Apalagi dengan harga yang masih relatif murah, bisa jadi kesempatan buat invest. Apalagi menjelang halving nih, bisa-bisa ini jadi calon 10x. Tapi ingat, tetap do your own research dan juga kalian harus analisis sendiri. Kalau misalkan ada project yang ingin kita bahas dan kita review, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini, dan subscribe ke Koinvestasi supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Koinvestasi, semua bisa kripto.